Saya kangen dengan suara takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setiap menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentu saja kita sudah melihat bagaimana cuplikan videonya dari Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini. Katanya dia ini merindukan suara takbir. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton videonya sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Tapi sebelum kita lanjutkan, silahkan tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan di-share videonya untuk mendukung channel ini. Terima kasih, selamat menyaksikan. Berkorban itu berarti hari Tashrik ketiga, dan ini hari kedua, hari pertama bagi saya di Amerika untuk Idul Kurban, Idul Kambing, Hari Raya Kambing, Hari Raya makan sate. Itu yang terjadi, fakta adalah Hari Raya Idul Kambing, bukan Idul Kurban. Kenapa? Karena semua manusia yang melakukan kurban di dunia ini sudah selesai di atas kayu salib. Domba Paskah, Yesus Kristus. Makanya orang Kristen tidak perlu lagi menyembelih kambing karena korban itu cukup untuk selama-lamanya. Yesus namanya. Haleluya. Kita tahan sebentar. Jadi di sini agak berisik suaranya karena lagi hujan deras. Si Udin Bongak Duda Tua ini mengatakan orang Kristen itu tidak perlu lagi berkorban karena Yesus ini sudah dikurbankan di atas kayu salib untuk menebus dosa mereka. Mereka selalu mengatakan Yesus itu penebus dosa kami. Dosa kami sudah ditebus oleh Yesus itu. Dan saudara kita dari Kristen mengatakan Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Itu yang mereka katakan. Nah, jadi tersalibnya Yesus ini untuk menebus dosa manusia. Kalau kita bertanya kepada saudara kita yang Kristen, kepada siapakah Yesus ini menebus dosa manusia? Dosa siapakah yang ditebus oleh Yesus ini? Dan di sini kepada siapakah Yesus ini menyerahkan nyawanya ketika disalibkan? Kalau mengajukan 3 pertanyaan ini, pasti saudara kita yang dari Kristen itu akan ngamuk. Terutama di sini Saifuddin Ibrahim, karena kan Saifuddin Ibrahim Bongak ini selalu mencomot ayat Al-Quran. Jadi dia ini mempelintir ayat Al-Quran untuk mengharapkan donasi. Tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab Yesus ini mengatakan aku sebagai penebus dosa manusia. Lalu dari mana kata asal penebus dosa ini? Ini semuanya kan ulah Paulus. Paulus yang mengatakan kematian Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, kita lanjutkan. Saya kangen dengan suara takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Si Udin Bongak Duda Tua ini mengakui rindu dengan suara takbir. Kemudian si Udin ini pun takbir. Di hati kecil Saifuddin Ibrahim ini masih tersimpan rasa rindu untuk Islam, rasa rindu untuk ajaran Islam. Tapi jangan salah paham dulu. Biarpun si Udin ini merindukan agama Islam, semoga saja Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan hidayahnya kepada si Udin ini. Kenapa? Karena kalau si Udin ini kembali ke dalam agama Islam, pasti dia ini mencaci maki saudara kita yang di Kristen. Sedemikian juga yang kita alami saat sekarang ini. Si Udin ini murtad, kemudian sekarang ini mencaci maki agama Islam. Apa alasan si Udin ini murtad? Kenapa si Udin ini murtad? Si Udin ini murtad ada 2 alasan. Pertama, karena terpaparnya NII KW9 yang dijalankan oleh Panji Gumilang. NII KW9 ini adalah aliran yang sesat, di mana di sini orang dilarang naik haji, tidak boleh ke Mekah dan Madinah, yang boleh itu ke Pondok Pesantren Al Zaitun. Yang keduanya, sholat belum diwajibkan karena masih dianggap zaman jahiliyah. Yang ketiganya, di sini puasa pun belum diwajibkan. Di sini juga 2 kalimat syahadat pun diubah oleh Panji Gumilang. Yang keduanya alasan Saifuddin Ibrahim murtad, karena Saifuddin Ibrahim ini terlalu cinta dengan rupiah. Bebasnya orang non-muslim masuk ke Pondok Pesantren Al Zaitun ini bisa mempengaruhi Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim ini diiming-imingi dengan harta, dengan kekayaan. Makanya Saifuddin Ibrahim pun sangat mudah untuk meninggalkan agama Islam. Tapi kita sangat berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan hidayahnya kepada Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini. Kita lanjutkan. Saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada,
Inilah khutbah pengukuhan, wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi YouTube Pendeta SI. Karena kalian memanggil saya Pendeta SI, Abi, maka sekarang ini kalau saya sedang nge-YouTube, maka saya adalah Nabi. Tidak ada Nabi setelah itu, hanya saya. Di sini Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini dengan sangat mudahnya dia ini mengaku sebagai Nabi YouTube. Mengaku sebagai Nabi terakhir setelah dia tidak ada lagi Nabi, kata si Udin Bongak ini. Jadi 99% orang murtad ini itu bermimpi dan bertemu dengan Yesus, kesaksian mereka itu. Jadi mereka mengatakan dibawa oleh Yesus kemana-mana, didatangin oleh Yesus ke rumahnya, bermimpi dengan Yesus, melihat Yesus itu lagi meeting sama para nabi. Jadi kesaksian mereka ini aneh-aneh semua, nggak ada yang jelas. Tidak ada satu orang murtad pun yang mengatakan saya itu murtad karena Alkitab. Saya menemukan kebenaran di dalam Alkitab. Tidak ada satu orang murtad pun. Ada nggak orang murtad mengatakan kalau mereka itu murtad karena menemukan kebenaran di dalam Bible atau Injil? Ada nggak? Tidak ada satu orang murtad pun yang mengatakan seperti itu. Mereka selalu mengatakan mereka ini bermimpi dan bertemu dengan Yesus. Jadi alasan mereka ini masuk ke dalam agama Kristen itu macam-macam kesaksian mereka ini. Rumusnya orang murtad itu cuma satu jengkal antara perut dan kemaluan. Kalau sudah cocok di perut, cocok di kemaluan, mereka ini pindah dari agama Islam ke agama Kristen. Lalu mereka ini membuat kesaksian macam-macam. Mereka mengatakan bermimpi dengan Yesus, didatangin oleh Yesus ke rumahnya. Ketika mereka ini melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh, mereka melihat Yesus duduk di atas Ka'bah. Lalu Yesus mengatakan, pikulah salib, akulah jalan lurus. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Kita tanya, seperti apa ciri-ciri Yesus itu? Seperti apa? Seperti yang digambar katanya. Tapi gambar yang populer di Indonesia ini, gambar Yesus, itu kan lukisan dari David Leonardo. David Leonardo yang melukis gambar Yesus ini. Kemudian orang murtad mengatakan, seperti itulah wajah Yesus yang asli. Padahal gambar Yesus yang populer di Indonesia ini wajahnya mirip orang Eropa. Tingginya 170 cm, rambutnya sebahu. Tapi kalau kita perhatikan dari setiap negara, wajah Yesus ini kan berbeda-beda. Di negara yang mana yang benar? Apakah di negara kita atau di negara tetangga kita? Jadi buat teman-teman sekalian, memang kebohongan murtad ini sangat mengerikan. Jadi mereka ini membuat kesaksian bohong, kemudian mencantumkan nomor rekeningnya, kemudian mengatakan kami ini murtad tapi sudah diusir keluarga, tolonglah kirimlah donasi untuk kami. Jadi kepada teman-teman mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.